Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kembali lagi bersama saya di Galeri Keris Tuban yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Di kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa pusaka ya sahabat-sahabatku. Ada lumayan banyak pusaka ya ini yang tak review pada malam hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, dimohon bantuannya untuk sahabat-sahabatku di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video update terbaru ya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga sehat selalu, diberi rezeki yang lancar dan dijauhkan dari malapetaka dan bahaya, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang tak review ini ada dapur sengkelat ya, sangklat dengan look 13. Untuk pamornya wongkon isen ya, estimasi Tundung Madiun dengan warongko Gayaman Solo ya. Warongko ini ya wis apik mas ya, warongko Gayaman Solo dengan dapur sangklat. Kita spill dulu pusaka nih, barangnya yo tuwek-tuwek ya. Nah ini barangnya yo tuwek ya. Dapur sangklat look 13. Untuk pamornya wongkon isen, estimasinya masuk daerah Tundung Madiun. Barangnya ya sepuh pak ya, kalau tidak sepuh bisa dikembalikan atau ditukar dengan yang lain ya. Ini masih belum warangan ya, masih warangan lama. Pamornya wongkon isen. Untuk pamor wongkon isen sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai perlindungan dan kewibawaan ya. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 2 juta rupiah ya. Untuk maharnya atau mas kawinnya 2 juta rupiah. Monggo nanti jika sahabat-sahabatku berkenan dengan pusaka tersebut, langsung saja ya di screenshot, di japri nomornya admin. Nanti nomornya admin tak taruh di kolom deskripsi. Sudah ya, kita spill pusaka selanjutnya. Yang selanjutnya ada dapur jaran goyang. Jaran goyang look 7. Warongko Gayaman Solo. Untuk dapurnya jaran goyang look 7 dengan pamor pedaringan kebak. Estimasinya masuk di era Cirebon. Warongko ini wis wapi. Barangnya ya tuwek-tuwek Kang ya. Kita spill pusaka nih. Ini ya masih belum warangan. Baru dapat tadi dari desa-desa. Masih warangan lama ya. Dapurnya jaran goyang look 7. Pamornya pedaringan kebak. Estimasinya masuk di era Cirebon. Untuk pamor pedaringan kebak sendiri melambangkan harapan akan kelimpahan rezeki dan kemakmuran bagi pemiliknya. Untuk warongko niki ras apa gak ya? Untuk warongko niki ras ya. Untuk warongko niki ras Gayaman Solo. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.500.000 ya. Nego ning tuwipis ya nego nih. Nego ini tipis-tipis mawon ya. Soalnya niki modalnya nggih lumayan ya. Yang tak review malam hari ini. Nego nggih monggo, tapi tuwipis mawon ya. Soalnya modalnya lumayan kan. Maharnya atau mas kawinnya 1.500.000. Ya, sudah. Kita spill selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya ada kebu salurung. Kebu salurung barangnya ya tuwek meneh pak. Dapurnya kebu salurung dengan pamor wasutah. Estimasinya masuk di era Pajajaran. Ki warung kene tak cek sih iras apa gak iki. Oh, warung kene iki gak iras. Warongko Gayaman Solo. Untuk tangguhnya masuk di era Pajajaran ya.
Kita spill dulu pusakane. Kira untuk ngeblur ya. Dapurnya Kebo Salurung dengan pamor Waswutah. Untuk estimasinya masuk di era Pajajaran. Untuk pamor Waswutah sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai simbol kerejekian ya. Waswutah atau beras wutah sebagai kerejekian. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.350.000 ya. Untuk maharnya atau mas kawinnya 1.350.000. Nanti kalau kurang detail bisa langsung japri ke nomornya admin ya. Nanti tak fotokan lebih detail. Soalnya lumayan silo iki ya. Sudah ya. Kita spill selanjutnya. Yang selanjutnya ada juga Kebo Lajer. Ya, Kebo Lajer yang ini. Kebo Lajer dengan pamor batu lapak. Dapurnya Kebo Lajer dengan pamor batu lapak. Estimasinya masuk di era Pajajaran. Barangnya ya tuwek-tuwek meneh ya, Pak. Untuk warongko gayaman Solo. Warongkone ya wis sae-sae nyandang-nyandang kan. Tinggal majang ya. Dipajang wis po wantes kan. Kita spill dulu pusakane. Dapurnya Kebo Lajer. Untuk pamornya pamor batu lapak ya. Tangguhnya masuk di era Pajajaran. Kebo Lajer agemane para petani zaman dahulu ya. Untuk pamor batu lapak sendiri memiliki tuah atau filosofi, yaitu tuahnya dipercaya untuk memudahkan meraih kedudukan yang tinggi serta kestabilan usaha, karir dan jabatan ya. Jadi batu lapak juga untuk pusaka-pusaka sebagai pengusaha ya. Dapurnya Kebo Lajer. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.750.000 ya. Nego nggih monggo ning negone tuwipis mawon ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.750.000. Sudah ya. Kita spill selanjutnya. Selanjutnya ada dapur Sabu Inten Luk 11. Nah, barangnya ya tuwek meneh ini. Pamornya Waswutah. Warung kene. Untuk estimasinya masuk daerah Mataram Senopati ya iki ra sepoga iki. Untuk warung kene iras ya. Warung kene iras. Dapurnya Sabu Inten Luk 11 dengan pamor Waswutah. Estimasinya masuk di era Mataram Senopati ya. Kita spill dulu pusakane. Main ngeblur. Nah. Sabu Inten Luk 11. Lagi pamornya Waswutah ya. Ini masih belum warangan. Baru dapat dari desa ya. Aduh. Barangnya ya tuwek ya. Nek gak tuwek bisa dikembalikan saja atau ditukar dengan yang lain. Ini kalau diwarang lagi ya tambah jos meneh. Estimasinya masuk di era Mataram Senopati.
Pamornya wos putah ya, sebagai simbol kerejekian. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.750.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.750.000. Sudah ya. Nanti di screenshot saja, bila kurang detail langsung dijapri nomornya admin ya. Nanti tak fotokan lebih detail. Kita sepil selanjutnya. Yang selanjutnya ada dapur Pandhawa Lare. Oh, barang ya sepuh meneh. Sepuh-sepuh ya barang ini. Pandhawa Lare dengan pamor tambal. Warangka Brengah Jogja. Warangka Brengah Jogja. Untuk estimasinya masuk di era Majapahit. Warangkane wis sae, warangkane Brengah Jogja ya. Kita spill dulu pusakane. Lumayan ngeblur. Nah, seketok ya. Dapurnya Pandhawa Lare. Untuk pamornya masuk pamor tambal ya ini. Estimasinya masuk di era Majapahit. Untuk pamor tambal sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai ya atau untuk menambal ya. Tambal artinya itu menambal atau menutupi segala kelemahan atau kekurangan pada diri kita. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.500.000. Monggo nanti jika panjenengan berkenan dengan pusaka tersebut bisa langsung saja di screenshot, dijapri nomornya admin ya. Maharnya 1.500.000. Warangkone wis nyandang jos, tinggal majang ya, dipajang wis pantes. Sudah ya. Kita spill selanjutnya. Yang selanjutnya ada dapur Panji Anom. Ini hujan kayaknya. Dapur Panji Anom dengan pamor pedaringan kebak. Estimasinya masuk di era Mataram. Warangka Gayaman Solo. Warangka ini wis sae-sae ya. Hujan. Aduh. Hujan ya nih. Dapurnya Panji Anom dengan pamor pedaringan kebak. Estimasi di era Mataram ya. Kita spill dulu pusakane. Dapurnya Panji Anom dengan pamor pedaringan kebak. Untuk pamor pedaringan kebak sendiri melambangkan harapan akan kelimpahan rezeki dan kemakmuran bagi pemiliknya. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.350.000 ya. Maharnya 1.350.000. Sudah ya. Kita sepil selanjutnya. Ki hujan ki suarane dirodok dibanterno sithik ya. Selanjutnya ada dapur Panimbal. Barang yo sepuh-sepuh Kang. Panimbal 9 dengan pamor pedaringan kebak. Estimasinya masuk di era Majapahit dengan warangka Brengah Jogja. Ya, warangka Brengah Jogja ya, Brengah Jogja. Panimbal. Nah, barang jos meneh. Kita spill dulu pusakane.
Dapurnya Panimbal dengan look 9 tuh. Untuk estimasinya masuk di era Majapahit. Waduh, hujan terus ki. Warongkone Gayaman Solo. Gayaman Jogja. Untuk pamor Pedaringan Kebak. Pamor Pedaringan Kebak melambangkan akan kelimpahan rezeki ya dan kemakmuran bagi pemiliknya. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.500.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.500.000 ya. Semoga pusaka-pusaka tersebut yang tak review pada malam hari ini ketemu jodohnya ya. Sudah, kita sepil selanjutnya. Panimbal. Nanti di screenshot saja, di japri nomornya admin ya. Barangnya yo sepuh Kang. Estimasinya Majapahit. Yang selanjutnya ada dapur Kebolajer ya. Kebolajer dengan pamore iki kutha Mesir. Warongko Gayaman Solo ya. Dapurnya Kebolajer dengan pamor kutha Mesir. Estimasinya masuk di era Pajajaran dengan warongko Gayaman Solo. Kita spill dulu ya pusaka nih. Loh, ya kutha Mesir ya, loh. Dapurnya Kebolajer, pamornya kutha Mesir, estimasi di era Pajajaran. Warongko Gayaman Solo, iki warongkone gak iras ya. Untuk pamor kutha Mesir sendiri memiliki tuah atau filosofi berkaitan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemampuan untuk memimpin ya. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.350.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.350.000. Monggo nanti jika panjenengan berkenan dengan pusaka tersebut langsung saja di screenshot di japri nomornya admin ya. Nanti nomornya admin sudah tak taruh di kolom deskripsi. Sudah, kita sepil pusaka selanjutnya. Hujan nih. Hujan terus kan. Nah, iki yo jos meneh. Ya, barangnya yo tuwek meneh. Tilamupi. Pamornya Janur Sinebet dengan warongko ini Ladrang Jogja atau Ladrang Solo ya, tuh. Warongkone Ladrang Solo. Tapi gak iras iki yo, tak cek iku. Tak cek iki gak iras warongkone. Dapurnya Tilam Upih dengan pamor Janur Sinebet ya, Janur Sinebet. Estimasinya masuk di era Mataram. Tak spilno pusakane ya. Rada ngebluhur. Nah, seketok ya. Dapurnya Tilam Upi. Pamornya Janur Sinebet. Ini masih warangan lama semua ya. Ini kalau diwarangi lagi tambah jos meneh pamore ya. Loh. Pamornya Janur Sinebet. Untuk pamor Janur Sinebet sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai harapan akan kebahagiaan dan ketentraman batin, kesenangan di hari-hari manusia. Nah, jadi filosofinya dan tuahnya sebagai kebahagiaan dan ketentraman ya.
Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.750.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.750.000. Niku nggih monggo ya. Tapi nigune nggih tuwipis mawon Pak ya. Nigune tuwipis mawon. Sudah ya? Kita sepil pusaka selanjutnya. Yang selanjutnya ada dapur carubuk. Carubuk Luk 7. Wah, jos meneh ya. Pamornya pamor keleng, estimasi daerah Majapahit dengan Warongko Ladrang Solo. Carubuk Luk 7. Pamornya pamor keleng. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Sudah ya. Tak spilno pusakane. Oh, iki yo durung warangan meneh. Lho. Iki sono karate ya, lho. Dapurnya Carubuk Luk 7 dengan pamor keleng. Lho, barangnya tuwek meneh ya. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Untuk pamor keleng sendiri memiliki tuah atau filosofi menyimbolkan tentang keberadaan Tuhan yang ada tapi tidak terlihat. Tidak terlihat tetapi ada ya. Filosofinya dan tuahnya seperti itu. Dengan dapur kelengan, pamor kelengan. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.750.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.750.000. Sudah ya, di screenshot mawon, nanti jika panjenengan berkenan langsung saja di japri nomornya admin. Kita sepil pusaka yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ada dapur jaran goyang dengan pamor woswutah ya. Loh, jos meneh nih. Estimasinya masuk daerah Pajajaran, barangnya ya tuwek-tuwek ya. Loh, barangnya tuwek-tuwek. Kita spill dulu pusaka nih. Rada ngeblur ya. Nah. Dapurnya jaran goyang dengan pamor woswutah ya. Estimasinya masuk daerah Pajajaran. Untuk pamor woswutah sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai kerejekian ya. Woswutah atau beras wutah sebagai simbol kerejekian ya. Untuk pusaka tersebut dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mahar 1.800.000 ya. Maharnya atau mas kawinnya 1.800.000. Sudah ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu video dari saya. Saya dari Galeri Keris Tuban yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Bila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.